Tahan pangan, ya. Ya. Sorry ini, saya teringat saya soal food estate gitu Food loh. estate ya? Iya, jadi saya agak bingung juga kenapa ya. Memang Tapi saya ada awalnya. Ya. Kalau berhasil. Kalau berhasil. Ya sekarang kan nggak berhasil makanya diprotes. Iya, iya. Jadi jangan dibolak-balik. Gak ada hubungannya dengan Jokowi entah kemana-mana. Kita tarik dari apa yang dinyatakan oleh Cak Imin, bahwa ketahanan yang sebenarnya adalah ketahanan pangan. Dan ini menjadi ancaman serius, bahwa Rusia, Ukraina perang, pupuk mahal, pangan juga akan menjadi persoalan, termasuk di Kepri yang bukan sebagai produksi pangan. Bang Surya gimana pernyataan? memang menurut saya ketahanan pangan, ya. Ya. Sorry ini, saya teringat saya soal food estate gitu Food loh. estate ya? Iya, jadi saya agak bingung juga kenapa ya. Memang Tapi saya nggak mengarahkan ke sana. Iya, loh. tidak memang. Karena memang ketahanan pangan itu menjadi persoalan yang sangat serius. Kan akhirnya kan muncul lah Ya. kan food estate gitu loh. Nah, saya tidak apa ya punya, mungkin orang bisa saja asumsinya apa bagaimana, tapi yang pasti PDIP termasuk yang apa namanya yang keras yang mengkritik soal food estate gitu loh. Nah, maka menurut saya hari ini food estate itu harusnya dia harus berbasiskan kepada kekuatan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi lagi-lagi saya kira kebijakan-kebijakan pangan kita itu jangan sampai itu selalu dari top down gitu loh. Misalnya orang kekurangan pupuk, misalnya orang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, lo kok masyarakatnya yang dipersoalkan gitu loh. Nah, harusnya kita lihat adalah bagaimana kebijakan itu dibuat yang dia itu punya keberpihakan. Keberpihakan ini sebetulnya paling penting di negara kita. Kalau kita tidak berpihak kepada masyarakat, tidak berpihak kepada kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat, maka sehebat apapun visi daripada seorang presiden, itu tidak akan terwujud. Sama halnya kalau ketika kita misalnya sudah ingin mengatakan misalnya, oke, poros maritim dunia, kita dulu tuh lompat gitu, bangga kita dengan presiden kita waktu itu. Tapi ternyata hanya berhenti pada konsepsi dan tidak ada implementasi. Itu yang menurut saya yang agak yang agak disayangkan. Oleh karena itu saya kira hari ini masyarakat sudah semakin cerdas. Masyarakat tahu mana yang paslon yang serius untuk membangun negara ini, mana paslon yang betul-betul dia ingin bagaimana bangsa kita ini menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang hebat, yang dia kekuatannya itu adalah berdasarkan kekuatan dari masyarakatnya sendiri gitu loh. Ya. Nah, itu yang ingin kita ciptakan, kita bangun, sebetulnya kan seperti itu. Maka menurut saya hari ini ya kalau boleh saya mengatakan ya Amin itu akan berkomitmen untuk membangun masyarakat kita ini, kekuatan pertahanan keamanan kita ini adalah dari kekuatan kita masyarakat sendiri gitu. Baik, saya lemparkan dulu ke Pak Sahat ini. Gimana Pak? Tentang ketahanan pangan secara nasional, dan Kepri memang sangat berpengaruh seandainya terjadi persoalan-persoalan di secara geopolitik. Oke, Ya. terima kasih. Khusus Kepri mengenai Labu Janggar yang memang tidak bisa daerah mendapatkan apa-apa, ini kekurang seriusan pemerintah daerah. Ini analognya orang lain parkir di depan rumah kita, tapi Pak RW yang datang mengutip uang parkir rumah-rumah kita. Cuma karena tidak ada nomenklatur retribusi laut atau apa namanya, ini nggak bisa diperjuangkan pemerintah daerah menjelaskan kepada pemerintah pusat. Jadi karena ini saat ini penerimannya masuk ke PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dikutiplah ini melalui Kementerian Perhubungan. Ya. Jadi Kementerian Perhubungan belum mau melepas. Tidak ada namanya buat daerah. Itu tadi karena nomenklatur, tidak ada kan nomenklatur penerimaan daerah itu sudah ditentukan. Pajak ini, pajak restoran, pajak lain-lain. Tidak ada itu ditulis. Kalau serius, apa yang tidak boleh? Undang-undang pemilu aja boleh dirubah. Masa undang-undang retribusi tidak bisa diperjuangkan? Ya bila penting digugat juga ke Mahkamah Agung tentang itu. Analognya seperti yang tadi, kita yang merawat. Kalau ada limbah masuk ke sana kan kita yang repot. Ya, mengenai ketahanan pangan Pak, gimana? Ketahanan pangan. Daerah kita ini kan, negara ini kan luas. Ya.
boleh dipikirkan bagaimana supaya semua masyarakat ini bisa mendapatkan pangan yang murah. Di Cen-Cen itu, semua jalan raya ditanamin mangga, lecis, dan duku, dan lain sebagainya. Di kita, penghijauan aja pohon yang tidak ada manfaatnya. Ya. Padahal biaya perawatannya juga besar. Ya coba ini dimanfaatkan juga terhadap pohon yang ada manfaatnya, ada yang bisa kita makan bersama. Banyak juga daerah yang masih kosong mengenai ketahanan pangan tadi itu, boleh dibina masyarakat, penduduk untuk bercocok tanam. Kita ada IPB dan lain sebagainya. Tapi negara kita ini kan seolah-olah negara administrasi. Kenapa saya sebutkan negara administrasi? Kita sibuk ngurusin KTP, harus perpanjang dulu ya. Harus perpanjang setiap 5 tahun. SIM juga harus begitu. Harus perpanjang segala macam. Karena butuh administrasi. Kalau memang dipikirkan, pegawai kantor kelurahan itu boleh dialihkan ke yang ngurus-ngurus kertas itu, menjadi tenaga pendidik kepada masyarakat, berlatih masyarakat ini menjadi bercocok tanam. Semua bisa punya pekarangan, itu bisa menghasilkan ubi dan lain sebagainya. Konsep yang digusung oleh Ganjar nanti seperti apa? Ya itu pertanian yang akan kita tingkatkan, dan nelayan. Dan nelayan ya? Nelayan. Nah, jadi itu yang mau dibina, dilatih, maka anak dari nelayan ini, putra atau putrinya, akan dididik, dibiayai. Minimum 1 orang menjadi S1. Ya, tergantung S1 apa dia. S1 pertanian boleh, S1 perikanan juga boleh. Ya, sekarang kita kan negara kepulauan, lautnya banyak. Ya itu yang kita tingkatkan, jadi bermanfaat semuanya. Baik. Sekarang kan berlomba-lomba menjadi pegawai kantor kecamatan lah, jadi ngurus administrasi. Harusnya diarahkan, dibina, menjadi pemahaman itu tentang pertanian atau perikanan dan lain sebagainya. Mempunyai 1 hektar laut, bisa budidaya ikan dan lain sebagainya. Ya kita ekspor ikan. Ini lebih pemanfaatan pada maritim ya kalau di sini ya? Ya harusnya. Ya. Termasuk di Kepri ini. Ada yang bilang Kepri 96% laut, ada yang bilang 98, ini belum pasti juga. Seumpama ini bisa dimanfaatkan dengan baik, kita pun bisa ekspor ikan dengan baik. Sumber juga ada, tapi APBD sangat sedikit kita arahkan dari sana. Dan penerimaan kita hanya dari pajak kendaraan yang 4% darat itu tadi. Itu aja yang kita manfaatkan. Artinya, pemerintahan ke depan kita harapkan bisa memanfaatkan laut ini. Bagaimana ininya. Mungkin itu. Dan itu tekad dari Ganjar Mahfud untuk itu? Iya. Yaitu pendidikan terhadap anak putra nelayan sama petani akan dibiayai minimum 1 orang menjadi S1. Ya, baik. Mas Agus, sekalian dijawab soal food estate tadi. Ya. Yang pertama, Bu dosen tadi sudah menyampaikan ada kebijakan dalam sisi makro oleh negara dan kemudian mikro oleh pemerintah baik provinsi maupun pemerintah daerah. Ya, makanya ada pembagian kerja tupoksi. Nah, ini makanya kita tidak bisa kemudian menyalahkan tadi misalkan problem Labu Jangkar kemudian menjadi satu-satunya masalah yang harus diurusin oleh negara secara negara. Karena ini tadi sudah dijawab oleh Pak Sahat misalkan, karena perjuangan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal misalkan. Ini kan berarti bukan problem utama negara sebenarnya, tapi memang ada problem di sini. Dan ini komitmen, harusnya menjadi komitmen kita bersama bagaimana memperjuangkan itu. Yang kedua tadi terkait dengan masalah kayak tadi Pak, ya termasuk tadi Pelabuhan Batu Ampar dan sebagainya. Secara sisi makro negara sudah melakukan, ini kan tergantung baru kebijakan pemerintah daerah. Kalau di sini ada BP Batam sekarang yang mengelola itu. Itu clear bahwa ada kebijakan makro dan ada kebijakan mikro yang kemudian dikelola pemerintah daerah. Yang menarik berikutnya adalah bagaimana kemudian tadi pemerataan, kalau tadi bicaranya 01 adalah pertahanan itu juga pemerataan ekonomi, pemerataan pendapatan. Dan ini juga menjadi tanggung jawab sebenarnya, itu sudah harusnya dijawab oleh menterinya dari Pak SMN nih,
Kan itu kan juga menterinya menteri desa kan ada di sini gitu. Mestinya kan pemerataan pembangunan juga dilakukan oleh menteri desa. Dan itu harusnya sudah bisa dijawab gitu. Jadi bukan menyalahkan, tapi kemudian justru memberikan gambaran apa yang sudah dilakukan oleh menteri desa selama ini 10 tahun menjadi menteri di situ. Berarti kan sudah clear sepertinya. Itu kalau dari sisi misalkan ekonomi daerah-daerah tertinggal. Tetapi yang menarik adalah ini kan konflik-konflik kayak tadi. Ketahanan pangan kenapa menjadi penting? Karena adanya geopolitik dunia yang kemudian tiba-tiba berubah secara drastis. Kita tidak pernah menyiapkan diri menghadapi perang sebagaimana terjadi di Ukraina, Rusia yang kemudian membuat sebagian besar komponen harga kemudian menjadi mahal, ya kan, gandum mahal dan sebagainya. Nah itu kemudian pupuk juga jadi mahal. Ini kan berimbas kemudian kepada kita dan itu kan terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Yang kemudian mestinya itu juga sudah dijawab. Harusnya ya menteri yang berkaitan dengan pangan ini, yaitu kan berarti Menteri Pertanian, itu juga ada di 01. Tapi leading sektornya Pak Prabowo, Mas. Itu kan karena ada geostrategis atau geopolitik yang tiba-tiba berubah. Ya. Kalau kemudian artinya kan begini, ya, istilah bahasa kedai kopi lah. Ini menteri yang harusnya leading sektor berjalan, berarti kan dianggap tidak berjalan. Dan sedangkan ini ada kegentingan yang memaksa, yang harus dikendalikan dan diambil segera, agar peristiwa misalkan kelangkaan dan sebagainya itu tidak terjadi. Kita harus mengantisipasi. Dan sepanjang pertama kali food estate itu, PDIP tidak pernah protes. PDIP baru protes ketika kemudian konstelasi politik berubah. Itu saja sebenarnya. Bukan karena gagal. Menurut saya gagal karena gagal itu. Diprotes karena tidak berhasil. Di awal itu kalau berhasil ya tetap. Oh, konsepnya setuju awalnya. Kalau berhasil. Kalau berhasil. Nah, sekarang kan nggak berhasil makanya diprotes. Iya, iya. Jadi jangan dibolak-balik. Gak ada hubungannya dengan Jokowi entah kemana-mana. Jadi diprotes karena nggak berhasil. Malah rusak hutan itu. Di traktor diapa-apain nggak ditanam. Padahal di kampung saya nanam singkong itu tutup mata juga bisa berhasil tanpa biaya. Jadi jangan bolak-balik. Nggak ada hubungannya itu. Kalau berhasil jempol. Makasih. Iya, simpel kan? Ya. Jadi kalau berhasil akan diakui. Ya. Ketika tidak berhasil kemudian Kalau soal pelabuhan itu bukan kewenangan daerah, Bung Agus. Ya. Salah, keliru itu. Kalau pelabuhan itu kebijakan pusat dari pusat, pusat gitu loh. Jadi yang tadi seperti kata Bang Sahat tadi itu harusnya kan ada keberpihakan. Ini kan soalnya kan bangsa ini kan selalu tidak berpihak. Coba berpihak. Kalau berpihak, saya yakin pelabuhan kita kan dari daerah itu sudah berapa kali mengusulkan agar Batam itu dijadikan hub internasional untuk lalu lintas perdagangan gitu loh. Itu sudah bolak-balik itu bagaimana Batu Ampar itu bisa dijadikan seperti itu. Tapi kan sampai sekarang kan kalau mau kita jadikan sebagai hub untuk di wilayah kita sampai sekarang kan belum. Kenapa? Kita kan mau melihat Selat Malaka tadi itu gitu loh. Nah, jadi saya pikir ke depan ini memang nggak bisa lagi. Artinya melihat Batam ini jangan melihat dari sisi apa aja ya, ya sekadar hanya melihat kepentingan yang yang sempit gitu loh. Cobalah lihat Batam ini sebagai kekuatan istilahnya ini adalah etalase dari bangsa ini. Itu kan luar biasa harusnya. Kalau kita poles dengan baik ya, kita jadikan sebagai sebuah wajah yang begitu menyenangkan, wajah yang bisa memanfaatkan situasi ataupun lingkungan strategis yang ada di kawasan ini, saya kira. Atau karena suaranya kecil di sini? Hah? Atau karena jumlah suaranya kecil di sini? Ya itu bisa juga itu secara politis bisa secara politis seperti itu ya, karena sampai sekarang juga capres kita belum ada yang datang ini ke Kepri. Sampai sekarang kan belum ada gitu loh. Nah, kita usahakan lah, amin nanti. Insya Allah Pak Anies lah kemarin. Insya Allah. Iya. Baik, Mas Adi. Kondisi geopolitik. Kita tarik tadi ke ketahanan pangan. Karena itu dan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa tidak sedang baik-baik saja untuk urusan pangan kan begitu kan. Nah, korelasinya gimana? Ya, sebenarnya kan menjadi visi Jokowi ya 2 periode ketahanan pangan ini. Kalau kita lihat bagaimana dia menugaskan Pak Prabowo untuk memimpin
Food estate. ketahanan pangan, Ya. food estate, walaupun memang secara hasil ya belum memuaskan lah itu bahasanya ya. Karena beberapa proyek itu alih fungsi lahan itu memang lahan hijau yang hutan dikonversi jadi sawah, kemudian gagal misalnya gitu kan, kemudian ditinggal, contoh Lingga misalnya. Ya. Itu dikonversi, tapi dia tidak melihat dan tidak mengkaji masyarakat itu memang hidup sebagai nelayan. Kemudian ada usaha untuk memaksa sebagai petani, karena kita makanan dari padi, ya kan. Jadi semua dialihfungsikan untuk menanam sawah, seperti juga di Papua ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya dari kacamata kita, kegagalan-kegagalan ini sebenarnya kan karena faktor-faktor proyek yang dapat dikatakan tanpa kajian awal. Nah, ini bahasanya tanpa kajian awal, ya kan. Nah, kita memang butuh ya namanya ketahanan pangan, tapi patut diingat bahwa kita ini kan berpikir bagaimana hilirisasi pangan sebenarnya. Bukan hilirisasi digital ya, tapi hilirisasi pangan di sini. Itu yang penting. Nah, Kepri memang membutuhkan hilirisasi pangan ya, terutama tadi untuk yang misalnya hasil-hasil dari ikan, perikanan, kemudian rumput laut dan lain-lain sebagai bahan untuk konsumsi ini penting. Jadi kita lihat inovasi seperti apa. Kalau cuma hutan dibabat kemudian jadi sawah, itu inovasinya memang masih di level bawah. Nah, tapi kalau inovasi yang memang sudah bagus di perkotaan misalnya dijadikan tempat untuk sayuran dan lain-lain, kemudian menjadikan hutan juga tidak kehilangan fungsinya juga gitu kan, menjadi tempat untuk pangan, itu inovasi yang bagus. Dan kita ingin lihat sebenarnya inovasi-inovasi seperti apa yang akan dikembangkan oleh paslon kita. Kemudian tadi contoh Pak Sal tadi bicara tentang bagaimana penawaran untuk SDM ya Pak ya. Kita mengkaji masyarakat Kepri ini untuk nelayan sudah banyak bergeser Pak, terutama untuk anak-anak milenial. Mereka sudah enggan untuk melaut. Ya. Mereka disekolahkan Pak S1, S2. Kemudian apakah mereka akan kembali sebagai nelayan? Tidak juga. Nah, harusnya punya alternatif solusi baru bagaimana pekerjaan-pekerjaan sebagai nelayan atau bertani itu sebagai pekerjaan yang memang sangat menarik, kemudian menguntungkan bagi masyarakat atau anak-anak milenial. Itu mungkin bicara soal inovasi ya Pak ya. Nah, kita nggak akan bicara bahwa ini terkait bahwa harus disekolahkan, kemudian satu lagi bongkar hutan juga jadi konversi gitu kan. Nah, kita harus bicara tentang inovasi. Dan kita lihat kegagalan-kegagalan yang terjadi beberapa kali ini itu kan jadi bahan pelajaran, ya kan. Kita kan nggak tahu ke depannya siapa yang akan jadi presiden. Nah, dan kita memang berharap ke depannya memang bagaimana ada inovasi dan hilirisasi tadi, pangan tadi. Nah itu. Kemudian mungkin yang terakhir terkait pelabuhan ya Pak ya. Memang pelabuhan itu yang bidang kajian saya juga Pak. Pelabuhan itu Pak, itu kan sebenarnya tergantung ya Pak. Kalau hub bolehlah pemerintah pusat yang punya wewenang, tetapi yang pelabuhan pengumpan dan lain-lain itu kan wewenangnya untuk provinsi dan kota. Nah, jadi dia buat sisi darat punya siapa, sisi laut punya siapa. Nah, jadi kalau bicara pemanfaatan, kita akan bicara sisinya sisi mana gitu pemanfaatan. Bisnis besar Pak, misalnya depo kontainer itu bisnisnya besar Pak. Kalau bicara Labu Jangkar tidak bisa dioptimalkan, ada bisnis depo, ada bisnis bongkar muat, ada bisnis kargo dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan. Bisnis logistik masih luas. Jadi terbuka bahwa kita ini banyak bisnis yang bisa dikembangkan. Selain hanya bicara tentang Labu Jangkar, bolak-balik Labu Jangkar ya kan. Sementara di depan mata bagaimana Singapura tuh bisa memanfaatkan depo-depo mereka sebagai bagian penting untuk pengembangan bisnis negaranya. Itu. Terima kasih.